Selamat pagi Bapak Ibu saudara terkasih. Kita berjumpa dalam persekutuan doa pagi melalui media online. Ini hari yang spesial 14 Februari. Setelah kita memasuki masa Prapaskah, kita pun bersama-sama akan merayakan pemilihan umum di hari ini. Maka mari kita mengawali persekutuan ini dengan bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk pagi yang baru, untuk nafas kehidupan baru yang telah Kau karuniakan kepada kami. Mengawali pagi hari ini, kami hendak bersama-sama bersekutu, menaikkan pujian serta berdoa. Bapa, hadirlah bersama-sama dengan kami, sehingga kami dipenuhi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan persekutuan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah pujian dari NKB 218 Indonesia Tanah Airku. Lagu yang baru saja kita nyanyikan mengatakan bahwa Indonesia itu adalah tanah air pemberian Tuhan bagi kita. Maka hari ini kita pun mau bersyukur serta merenungkan sebuah bagian firman Tuhan yang berkaitan dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Mari kita kembali berdoa. Bapa yang baik, kini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah agar kami diberikan hikmat dan pengertian untuk mengerti firman ini serta menghidupinya. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan satu bagian dari Alkitab dari surat Rasul Paulus kepada Timotius, pasal yang kedua. 1 Timotius 2, ayat 1-4. Saya akan bacakan di kita semua. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, doa merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sangat tekun dalam doa. Tidak ada hari pun yang berlalu tanpa kita berdoa. Kita bersyukur karena selain kita diberikan sarana untuk menaikkan permohonan kita pada Tuhan, permohonan pribadi kita, tapi juga kita diberikan kesempatan untuk juga saling mendoakan. Tidak hanya mendoakan diri sendiri, tapi juga mendoakan sesama. Tindakan saling mendoakan adalah bagian yang penting dalam kehidupan orang percaya. Itulah yang sebenarnya diajarkan oleh Rasul Paulus kepada muridnya, anak didiknya yang terkasih, yaitu Timotius. Dia menasihatkan pada Timotius agar Timotius dengan tekun menaikkan permohonan, syafaat, dan ucapan syukur, bukan hanya untuk Timotius sendiri, tapi juga untuk semua orang, baik yang orang-orang yang ia layani maupun juga para pembesar-pembesar, pemerintah. Rupanya Paulus juga menganggap penting bahwa Timotius turut mendoakan para pemimpin mereka. Meskipun belum tentu waktu itu pemimpin dari Timotius adalah seorang beriman. Tapi Paulus mengerti bahwa Timotius dan saudara dan saya, kita semua dipanggil untuk turut berdoa bagi pemerintah atau siapapun yang menjadi pemimpin bangsa kita. Hari ini kita ambil bagian dalam pemilihan umum. Saya yakin Bapak Ibu sudah cukup cermat menentukan siapa yang harus dipilih. Bapak Ibu yang terkasih, siapapun yang kita mau pilih itu berdasarkan nurani kita sendiri. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa sebenarnya pilihan kita adalah doa kita bagi bangsa kita. Kita tentu tidak sembarangan memilih, bukan? Kita punya pertimbangan, kita punya alasan. Maka biarlah alasan itu didasari dari sebuah kepedulian atau sebuah kepercayaan bahwa orang yang kita pilih itu dapat mendatangkan ketenangan, ketentraman bagi bangsa Indonesia. Kiranya kita dijauhkan dari perasaan hanya ikut-ikutan, atau hanya ikut kata orang, atau hanya termakan jargon atau berita-berita yang mungkin belum tentu. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun Bapak Ibu dan saya untuk menentukan pilihannya. Mungkin saat ini ada Bapak Ibu yang belum menentukan pilihan. Mari berdoa bersama-sama. Mohon petunjuk di Roh Kudus, siapa yang harus kita pilih. Jangan sampai ya kita melewatkan kesempatan ini. Karena ini sesungguhnya pilihan kita itu adalah doa kita bagi bangsa kita. Mengapa demikian? Ya Bapak Ibu, karena siapapun yang akan kita pilih, baik presiden, wakil presiden, ataupun legislatif, mereka yang terpilih akan menentukan arah kehidupan bangsa paling tidak 5 tahun ke depan. Maka bila kita memilih orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok, maka kemungkinan besar itu yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Tapi bila orang yang kita pilih, kita tahu punya integritas, kita tahu menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, maka di sanalah jika Tuhan akan mengarahkan pemimpin kita untuk menentukan kebijakan-kebijakan dan mengarahkan bangsa negara kita
menuju 5 tahun yang lebih baik. Setelah kita memilih nanti, jangan kemudian kita angkat tangan. Oh, sudah selesai tugas saya. Oh, belum, saudara-saudara. Setelah kita melakukan pilihan itu, kita tetap perlu berdoa bagi mereka. Siapapun yang terpilih, entah pilihan kita atau mungkin bukan, kita tetap perlu mendoakan mereka. Percayalah, kuasa doa itu sungguh besar, saudara-saudara. Tidak tiada hati yang terlalu keras untuk diubahkan oleh Tuhan. Maka biarlah Tuhan sendiri yang akan menguduskan pilihan kita, pilihan bangsa negara kita. Sehingga nanti Indonesia boleh beranjak lebih maju kepada seturut kehendak Tuhan, membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, termasuk saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sebentar kami akan menentukan pilihan kami. Bapa, mungkin ada dari kami yang sudah mengambil sebuah sikap tegas untuk menentukan pilihan. Maka kuduskanlah pilihan kami ya Tuhan, kiranya itu seturut dengan kehendak Tuhan saja. Namun bila Kau memandang pilihan kami kurang tepat, getarkanlah hati kami dan arahkan kepada kami ya Tuhan. Siapakah yang harus Kau pilih? Baik kami yang sedang bimbang menentukan pilihan, Bapa juga kami mohon hikmat dari Tuhan. Biar Roh-Mu yang Kudus membuka hati kami, membuka pikiran kami. Agar kami dimantapkan, diberikan hati yang sungguh tenang untuk menentukan pilihan itu. Dan setelah kami menyelesaikan bagian kami dalam pemilu ini, kami pun dah terus berdoa bagi bangsa negara Indonesia ini. Bapak kami mohon, Kau boleh jagai cara pemilu ini pada hari ini. Dari awal pagi hari ini sampai dengan malam nanti, masa-masa penghitungan. Sampai beberapa hari ke depan akan ada pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum. Jagai ya Tuhan, berikan keamanan dan tentraman. Dan biarlah semua pihak, semua partai politik, setiap calon boleh menerima apapun hasil itu dengan legowo, dengan hati yang tenang. Tidak menimbulkan kegelisahan, tapi membawa bangsa ini dalam situasi yang tentram, situasi yang aman dan tenang. Bapak kami mohonkan, kiranya Tuhan boleh berkati setiap orang yang terlibat dalam pemilihan umum ini. Baik itu calon presiden, wakil presiden, para calon legislatif, para aparat keamanan, para staf-staf KPU di TPS, dan lain sebagainya. Bapak tolonglah mereka, berikan mereka hikmat kebijaksanaan untuk melakukan tugas bagiannya dengan baik. Dan kami percaya, siapapun yang akan terpilih atau apapun yang akan terjadi, Engkau punya kendali ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Tak lupa kami menaikkan permohonan kami, rahmat Tuhan, berkat Tuhan, bersama dengan kami semua yang dalam pergumulan. Kami yang sakit, kiranya Engkau pulihkan. Kami yang lemah tubuh, Engkau kuatkan. Kami yang dalam persoalan pergumulan, kiranya Kau berikan jalan keluar. Dan kami menyerahkan ya Tuhan, kehidupan kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam mengakhiri renungan kita dan persetujuan doa pagi kita, saya mengajak kita menyanyikan satu lagi sebuah lagu dari Kidung Jemaat 336, Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa
sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Bapak Ibu Saudara, tiba kita di penghujung dari doa pagi hari ini. Terima kasih karena Bapak Ibu sudah bersama-sama, kita boleh bersekutu bersama melalui media online ini. Dan saya juga mengucapkan selamat memasuki masa Prapaskah. Bagi yang hendak menjalankan masa puasa atau pantang, kiranya Tuhan yang menguatkan saudara dan saya untuk menjalaninya dengan penuh hikmat. Dan mari kita bersama-sama menutup pertemuan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang singkat namun berharga ini. Bila sebentar, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami akan melakukan tanggung jawab kami sebagai warga negara, dan kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Maka biarlah Tuhan menyertai kami, dimanapun dan apapun yang kami lakukan. Biar itu seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan bila sebentar kami memasuki masa Prapaskah, biarlah hati kami terus berpaut kepada Engkau ya Tuhan, Juru Selamat yang telah mau menderita dan mati ganti kami. Dan ajari kami agar kami makin mau menyatakan Kristus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita akan kembali berjumpa di doa pagi secara tatap muka di gereja hari Rabu jam 7 pagi. Maka kami mengharapkan sekali kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.